Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Mengikuti beliau dengan baik. Kemudian tidak lupa khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi, selanjutnya kepada para jamaah sekalian agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah berdasarkan ilmu yang benar, agar kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan kita tinggalkan larangan-larangan Allah berdasarkan ilmu yang benar, agar kita selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 136. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "aminu billahi wa rasulihi," berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi, berimanlah kalian wahai orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an, kepada kitab yang telah Allah turunkan kepada Rasulnya, wal kitabil ladzi anzala min qabl, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, sebelum Al-Quran. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, barang siapa yang dia kufur, dia tidak mau beriman kepada Allah, dia ingkar kepada para malaikat, tidak mau beriman kepada kitab-kitab, tidak mau beriman kepada para rasul, tidak mau beriman kepada hari kiamat, faqad dhalla dhalalan ba'ida,
maka sama dengan orang yang seperti itu dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, terkait ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Orang beriman masih diajak beriman. Apa maksudnya? Kata para ulama, ketahuilah bahwasannya yang namanya perintah itu terkadang ditujukan kepada orang yang belum masuk di dalamnya, terkadang ditujukan kepada orang yang belum tersifati dengannya. Kalau demikian, maka perintah yang dimaksud orang disuruh masuk ke dalamnya. Hal ini sebagaimana perintah yang Allah tujukan kepada orang-orang yang belum beriman. Allah perintahkan agar mereka beriman. Misalnya dalam Quran surat An-Nisa ayat 47. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina utul kitaba. Wahai orang-orang yang telah diberikan Alkitab, aminu bima nazzalna, berimanlah kalian dengan yang telah kami turunkan. Disuruh beriman kepada Al-Quran, karena orang-orang yang telah diberikan Alkitab, kitab Taurat, Injil, dan kitab-kitab sebelum Al-Quran, mereka belum beriman kepada Al-Quran. Dalam ayat ini Allah perintahkan agar mereka beriman. An-Nisa ayat 47. Musaddiqan lima ma'akum, itu Quran membenarkan apa yang ada pada kalian. Kalian punya apa? Injil. Al-Quran membenarkan Injil. Kalian punya apa? Taurat. Al-Quran membenarkan Taurat. Kalian harus beriman kepada Al-Quran, karena Al-Quran membenarkan kitab yang ada pada kalian. Maka ini yang dimaksudkan perintah pertama. Ada orang belum beriman, diperintahkan untuk beriman. Artinya dia belum tersifati dengannya, dia belum masuk ke dalamnya. Allah perintahkan, wahai orang-orang yang diberikan Alkitab, kalian harus beriman kepada Al-Quran, karena mereka belum beriman kepada Al-Quran. Ini perintah yang pertama kepada mereka yang masih di luar, agar disuruh masuk ke dalam. Sementara ayat yang baru saja dibacakan oleh khatib ini berbeda. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi. An-Nisa ayat 136. Wahai orang-orang yang beriman, kalian harus beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka ini perintah kepada orang-orang yang ada di dalamnya. Kalau yang sebelumnya tadi disampaikan perintah kepada orang-orang yang masih di luar, agar mereka disuruh masuk ke dalam. Sekarang perintah buat orang-orang yang udah di dalam. Mereka sudah Islam, mereka sudah beriman. Kata para ulama, ini sama dengan agar mereka memperbaiki keimanan mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini sama dengan agar mereka mencari terkait keimanan mereka yang belum mereka dapatkan, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Sekali lagi khatib ulangi, barangkali sebagian ada yang tidur, ada yang ngantuk, ada yang kurang paham. Ayat yang khatib sampaikan, Quran surat An-Nisa ayat 136. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi. Wahai orang-orang yang beriman,
berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Di sini pertanyaannya, ngapain orang beriman diajak beriman lagi? Maka penjelasannya yang pertama bahwa kadang-kadang perintah itu ditujukan kepada orang yang masih di luar agar mereka masuk ke dalam. Contohnya surat An-Nisa ayat 47. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina utul kitab, wahai orang-orang yang diberikan Alkitab, aminu bima nazzalna musaddiqal lima ma'akum. Kalian harus beriman kepada yang telah kami turunkan. Maksudnya harus beriman kepada Al-Quran yang disuruh orang-orang yang telah diberikan Alkitab, kitab Taurat, kitab Injil, dan yang lainnya. Al-Quran membenarkan kitab yang ada pada diri kalian. Berhubung mereka masih di luar, maka Allah perintahkan agar mereka masuk ke dalam, agar mereka mengimani Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ayat yang khatib sampaikan, surat An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Kata para ulama, ini perintah buat orang-orang yang sudah di dalam, perintah buat orang-orang yang sudah pada beriman. Diperintahkan agar mereka beriman lagi kepada Allah dan Rasulnya. Artinya mereka diperintahkan untuk memperbaiki keimanan mereka. Kemudian mereka juga diperintahkan untuk mencari yang mereka belum punya. Contoh misalkannya, kita sudah paham rukun Islam, kita sudah tahu rukun iman. Akan tapi kita belum tahu penjabarannya, kita belum tahu penjelasannya, maka diperintahkan kita untuk mempelajarinya. Baca kitab para ulama terkait rukun Islam, baca kitab para ulama terkait rukun iman, menghadiri majelis ilmu terkait rukun Islam, pembahasan rukun iman, apa saja yang membatalkan keimanan, dan seterusnya. Mereka diperintahkan untuk memperbaiki keimanan mereka. Walaupun mereka udah beriman, imannya udah keimanan yang senior, Islamnya sudah lama, sudah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, bahkan lebih, merasa dirinya sudah senior, ini tidak benar. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi. Wahai orang-orang yang beriman, kalian harus beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kata para ulama, maksudnya adalah kalian harus memperbaiki keimanan kalian. Maksudnya adalah kalian harus mencari hal yang kalian belum dapat. Nomor satu yang harus diperbaiki adalah terkait keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terkait tauhid, terkait bab mengesahkan Allah, terkait urusan akidah. Apalagi sekarang di bulan Desember, tanggal 25, lagi rame apa hukumnya mengucapkan selamat Natal. Kaum muslimin sebagian paham, sebagian tidak paham, sebagian bingung, sebagian ragu, sebagian belum jelas. Kenapa? Karena mereka belum merealisasikan firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 136. Kenapa nggak belajar dari kemarin? Kenapa nggak bertanya? Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi. Wahai orang-orang yang beriman, kalian harus beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalian harus paham masalah hukum mengucapkan selamat Natal misalnya. Kalian harus paham urusan hukum sholat, seputar hukum sholat, seputar hukum puasa, seputar hukum ibadah, dan yang lain-lain. Nomor satu, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali sekilas terkait bocoran hukum seputar mengucapkan selamat Natal. Khatib menyampaikan, para ulama mayoritas mereka mengatakan tidak boleh, karena kita paham bagaimana yang dimaksud Natalan di sini. Semuanya paham dan semuanya pernah dengar istilah Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, dan semuanya ketika membahas terkait Natal mengarah ke situ semua.
Belakangan ada pembahasan yang mengatakan bahwa ini adalah toleransi atau ini adalah Natal kelahiran Nabi Isa, tidak masalah kita mengucapkan kelahiran Nabi Isa, tidak masalah karena ini bentuk toleransi dan seterusnya. Ini semua kata-kata tidak benar. Kita kalau belajar dalam istilah akidah ada namanya mudahana. Mudahana kalau istilah kita orang ABS, asal bapak senang. Kalau mudahana AOS, asal orang senang. Harusnya seorang dai dia menjadi seorang yang amanah, menyampaikan keterangan para ulama yang benar apa adanya, dengan bahasa-bahasa mencerdaskan umat dan seterusnya. Kemudian dipelintir sana sini, intinya AOS, asal orang senang. Ini tidak benar. Dalam istilah akidah adalah mudahana. Terkait hukum mengucapkan selamat Natal haram, selesai. Tapi kalau detailnya tidak bisa dibahas di majelis khatib Jumat ini. Ini hanya sekilas saja. Intinya adalah kita kembali kepada firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 136. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi. Wahai orang-orang yang beriman, kalian harus beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kata para ulama, ini perintah kepada orang-orang yang sudah beriman agar mereka memperbaiki keimanan mereka, agar mereka mencari terkait keimanan mereka yang belum mereka dapatkan, agar mereka belajar agama, memantapkan keislaman mereka lagi. Dan nomor satu, sebagaimana tadi disampaikan, memantapkan urusan nomor satu, yaitu urusan akidah, urusan tauhid, urusan mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya urusan-urusan yang lain, seperti misalkannya menjauhi kerusakan-kerusakan, kemudian juga urusan taubat, kemudian urusan kekurangan-kekurangan yang lainnya yang mencakup perintah ataupun larangan dan seterusnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Artinya apa? Artinya yang pertama, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita beriman dengan sebenar-benarnya takwa. Tidak cukup kita iman kemudian salat, iman salat, puasa Ramadan, lebaran, kemudian motong kurban, tidak cukup. Artinya di sini Allah katakan, wahai orang-orang beriman, berimanlah kalian, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Bagaimana sebenar-benarnya takwa? Artinya kita mesti mempelajari tentang Islam. Kita mesti nyempetin diri untuk hadir di majelis taklim. Kita mesti untuk nyempetin diri mengupgrade wawasan agama kita dengan membaca kitab para ulama, mengkaji kitab para ulama. Dan itu tidak kenal umur, bukan cuma bocah-bocah yang di SD, SMP, SMA, tidak. Akan tetapi Allah mengatakan dalam ayat ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Artinya kita harus terus belajar soal agama sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus belajar tentang keimanan, kita harus belajar tentang kerasulan, kita harus belajar tentang Al-Qur'an, kita harus belajar tentang semua-muanya, baik secara global ataupun secara rinci. Dan tatkala kita lakukan itu, sama dengan kita merealisasikan firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 136, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Jangan kita kira orang-orang yang bela-belain diri hadir di majlis taklim mereka duduk sia-sia. Jangan kita kira mereka duduk tidak manfaat. Jangan kita kira mereka seakan-akan orang bodoh yang gitu-gitu aja tiap hari, gitu-gitu aja tiap minggu. Tidak. Akan tapi sama dengan mereka sedang merealisasikan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Kita diperintah untuk memperbaiki keimanan kita dengan ilmu. Kita diperintah untuk melengkapi keimanan kita dengan ilmu-ilmu yang belum kita pahami, yang belum bisa baca Quran, belajar baca Quran.
Yang belum bisa bahasa Arab, belajar bahasa Arab dikit-dikit. Yang belum paham hadis, belajar hadis dikit-dikit. Yang belum paham urusan akidah, belajar akidah dikit-dikit, dan seterusnya, termasuk urusan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia kepada kita semua, agar Allah berikan kemudahan kepada kita dan kaum muslimin di dalam memperbaiki keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam mencari keimanan-keimanan yang belum kita dapatkan, agar menjadi lebih sempurna lagi kita punya keimanan sampai kita diwafatkan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita senantiasa terus istiqomah sampai kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para jamaah sidang Jumat rahimakumullah, sebagaimana tadi disampaikan pada khutbah pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi. Wahai orang-orang yang beriman, kalian harus beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini memaksudkan kepada mereka yang telah beriman agar mereka memperbaiki keimanan mereka, agar mereka mencari terkait hal keimanan mereka yang belum mereka dapatkan, pemahaman-pemahaman agama yang benar, baik secara global ataupun secara terperinci, sehingga mereka-mereka yang berusaha mempelajari urusan agamanya, mereka-mereka yang berusaha mempelajari urusan akidah, berusaha mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar, sama dengan mereka merealisasikan ayat ini, sama dengan mereka telah mendapatkan hidayah, sama dengan mereka telah mendapatkan satu titik keberhasilan. Kemudian terakhir, lanjutan ayatnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa man yakfur billah, barang siapa yang dia ingkar kepada Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, kemudian dia ingkar kepada para malaikat, ingkar kepada kitab-kitab, ingkar kepada para rasul, ingkar kepada hari kiamat, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sama dengan dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesesatan apa yang paling jauh daripada orang yang meninggalkan siratal mustaqim, orang yang meninggalkan jalan yang bisa menyelamatkan dia dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan iman kepada Allah, dia meninggalkan iman kepada para malaikat, dia meninggalkan iman kepada kitab-kitab, dia meninggalkan iman kepada Rasul, dia meninggalkan iman kepada hari kiamat. Mungkin ini kesesatan yang besar, tapi ada kesesatan kecil-kecilan. Tidak mau dia belajar tentang Allah Subhanahu wa taala, tidak mau dia belajar tentang iman kepada malaikat, tidak mau dia belajar tentang iman kepada kitab-kitab, males dia belajar tentang iman kepada Rasul, ogah dia hadir di majelis ilmu mempelajari tentang hari kiamat. Ini kesesatan kecil-kecilan juga namanya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu paket yang harus kita pelajari semuanya.
Sehingga para ulama membahasakan, misal ketika ada orang yang tidak mau beriman kepada hari kiamat, maka sama dengan dia tidak beriman kepada Allah, dia tidak beriman kepada para malaikat, dan dia tidak beriman kepada rukun iman yang lainnya. Oleh karenanya ini adalah satu kesatuan. Keimanan akan dikatakan sempurna ketika semuanya ada. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kemudahan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada kaum muslimin, agar kita bisa dengan mudahnya istiqamah di dalam memperbaiki keimanan kita, di dalam mempelajari soal agama kita, di dalam mempelajari, mencari hal-hal terkait keimanan kita yang belum kita punya, di dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan itu bisa dengan mudahnya kita lakukan sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita selamat dari neraka dan kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Allahumma ighfir lana rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.